Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Murni. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran fikih tentang tayamum. Apa itu tayamum? Yuk kita belajar bersama-sama ya nak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan ada dua part. Jadi part pertama kita akan membahas tentang tata cara tayamum ya, rukunnya, pengertiannya, lalu syaratnya dan lain-lain itu ya. Lalu part yang kedua nanti teman-teman kita akan belajar praktek tayamum dan hikmah dari tayamum itu. Nah, untuk kompetensi yang pertama kita dapat memahami tata cara tayamum. Oke teman-teman, yuk kita perhatikan bersama ya nak ya. Teman-teman, tayamum itu adalah bersuci ya, sama seperti wudhu. Akan tetapi kalau wudhu itu menggunakan air. Nah, kalau tayamum ini menggunakan debu atau tanah. Lalu, kapan kita diperbolehkan untuk bertayamum? Yang pertama, kita boleh melakukan tayamum jika tidak mendapatkan air atau ada air tetapi tidak cukup untuk bersuci atau mandi. Ya, air itu hanya cukup untuk minum dan kebutuhan makanan lainnya. Ya, lalu yang kedua, kapan lagi kita dapat bertayamum? Yang kedua, jika ada luka atau sakit dan khawatir bila menggunakan air, maka sakit itu atau luka itu akan semakin parah. Yang ketiga, jika cuaca sangat dingin dan ekstrim dan berbahaya jika tetap menggunakan air. Dan keempat, ada air namun cara mengambilnya itu dapat membahayakan diri. Misalnya air itu terdapat di jurang atau sebab lainnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar syarat sah tayamum. Syarat yang pertama, telah masuk waktu sholat. Misalnya kita akan melakukan tayamum dan akan melaksanakan sholat duhur. Nah, kita diperbolehkan tayamum ketika sudah masuk waktu duhur. Syarat yang kedua yaitu memakai debu atau tanah yang suci. Nah, maksud tanah yang suci ini yaitu tanah yang bersih dari najis dan kotoran. Lalu yang ketiga yaitu memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Nah, tadi sebab-sebabnya sudah kita bahas sebelumnya ya nak ya. Kenapa kita diperbolehkan tayamum? Nah, itu semua harus ada alasan dan sebabnya. Dan yang keempat itu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nah, ini untuk perempuan ya nak ya. Lalu yang kelima yaitu menghilangkan najis yang melekat pada tubuh terlebih dahulu. Jadi tubuh kita, baju kita, celana kita, sarung kita, semuanya itu dalam keadaan bersih dari najis. Lalu setelah kita membahas tentang syarat sah, sekarang kita akan membahas sunnah-sunnah tayamum. Apa saja itu? Yang pertama, sunnahnya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lalu sunnah yang kedua itu disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Nah, lalu yang ketiga itu disunahkan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan dulu, lalu sebelah kiri.
Yang keempat, ketika kita bertayamum itu disunahkan untuk meniup debu yang ada di telapak tangan kita. Lalu yang kelima, menggosok sela jari setelah menyapu tangan sampai siku. Nah, itulah nak sunah-sunah dari tayamum. Lalu sekarang kita akan membahas apa saja yang membatalkan tayamum itu. Nah, ini nih yang membatalkan tayamum itu. Yang pertama, semua hal apa saja yang membatalkan wudhu. Nah, jadi segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum ya, seperti buang angin, buang air besar, buang air kecil, lalu tertidur dan lain-lain itu ya nak ya. Lalu hal yang membatalkan yang kedua itu mendapatkan air sebelum sholat ya. Itu yang membatalkan ya nak ya. Jadi misal nih teman-teman sudah tayamum ya, belum mulai sholat nak. Nah, dalam perjalanan itu menemukan air, maka itu tayamumnya batal atau tidak sah. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya nak ya. Oke, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya nak ya. Oke, sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.